Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya yaitu Pak Kris di jurusan produksi film dan broadcasting. Di sebelah saya ada Pak Saiful Hidayat, bagian teknis untuk kamera dan editing. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran. Silakan berdoa masing-masing ya, anak-anak di rumah. Pertama, materi yang akan Bapak jelaskan tentang broadcasting dan perfilman yaitu tentang komunikasi massa. Sebelum kita masuk ke materi, sejarah mengatakan dulu teknologi berkembang dengan pesat. Film hanya ditampilkan dengan gambar dua warna yaitu hitam dan putih. Tapi di zaman yang modern ini, film dan TV sudah memiliki beragam warna, mulai dari kualitas SD, HD, 3D, 4D sampai 5D. Jika kita melihat sejarah perfilman Indonesia, maka kita cukup bangga sebagai generasi muda yang bisa melanjutkan karya-karya yang terbaik. Selamat datang di jurusan perfilman dan broadcasting. Kita akan berkarya dengan Pak Saiful. Sebelum masuk di teknis tentang bagaimana membuat film dan bagaimana broadcasting atau penyiaran televisi, maka materi yang pertama yaitu tentang komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Kemudian kita akan lanjutkan oleh Pak Saiful Hidayat. Oke, monggo Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Saiful Hidayat. Di sini kita akan belajar tentang beberapa pengertian dari komunikasi massa, yaitu merujuk pada istilah media massa. Media massa merujuk pada alat atau cara terorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak orang atau halayak dalam waktu yang sangat cepat. Sedangkan media massa bukan sekedar alat semata-mata, tetapi juga institusionalisasi dalam masyarakat, sehingga ada proses pengaturan terhadap alat itu oleh warga masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan yang lain. Mungkin itu pengertian dari media massa. Kemudian media massa juga berkaitan erat dengan media yang lain, yaitu salah satunya yaitu media cetak. Media cetak terdiri dari unsur reproduksi utama, simbol, verbal, gambar, dan warna. Ada juga yang portable. Biasanya yang portable itu relatif nyaman dibawa kemana-mana. Bisa dibaca di mana saja dan bisa diulang kapan saja. Kemudian unsur umpan balik, verbal atau dikenal dengan surat pembaca atau kritik, dan nonverbal biasanya pada sisi penjualan. Kemudian media cetak yang lain yaitu sebagai sumber kehidupan. Biasanya kita temukan dalam bentuk iklan dan penjualan, baik itu eceran maupun langganan, yang isinya bersifat informatif atau dikenal dengan public sphere. Relatif, bebas, dan regulasi, kontrol melalui peraturan, dan biasanya itu bersifat urban di perkotaan. Mungkin itu sekilas tentang media cetak. Itu mari kita lihat tayangan bagaimana sih teknisnya jadi seorang yang bergerak di bidang perfilman dan broadcasting. Kita lihat video yang ada di layar ya. Videonya.
Kita skip aja. Kok diedit kan? Oke, beli dah. Oke, ini tentang, saya ngambil dari YouTube ya, dari TPpedia. Tahukah kamu tentang broadcasting? Nah, ini salah satu YouTube itu adalah salah satu broadcasting yang digunakan media tapi melalui internet ya. Nah, bukan roti bread tapi broadcasting. Nah, daripada bingung, ayo kita lihat videonya. Kita simak. Dalam bahasa Inggris, broadcasting adalah penyiaran. Jadi sesuatu yang dipancarkan ya. Menurut disiplin ilmu komunikasi, broadcasting adalah cabang dari ilmu komunikasi yang berhubungan dengan penyiaran. Nah, proses dalam broadcasting disebut broadcast. Nah, jika ini ditampilkan di YouTube ya kita sedang broadcast ya. Nah, apa broadcast itu? Broadcast yaitu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersama-sama. Nah, jika dulu mungkin radio, nah itu hanya audio. Jika sekarang ada audio video bisa melalui internet. Nah, sinyal dikirim melalui berbagai alat. Contoh dari satelit. Nah, kemudian radio menggunakan antena, kemudian televisi, dan alat komunikasi seperti handphone yang biasa kita gunakan. Komunikasi data jaringan, dan masih banyak lagi alat yang menggunakan berbasis jaringan. Nah, kesimpulannya, broadcasting sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian video tentang penjelasannya. Oke, selanjutnya video selanjutnya silakan Pak Saiful tentang teknis. Langsung video aja. Profil aku ambil ngomong. Yes. Wajahnya ini tidak ono. Iya, karena ketika pakai musik takutnya sik copyright nanti. Iya, aku kata dubbing mbek ngomong. Wong ya ndak usah wi. Aku mbek Pak Krisman. Iya. Iya wis. Baik. Kita saksikan beberapa film yang sudah ternama mulai dari proses pembuatan melibatkan kru juga, kemudian bagaimana mencari sutradara untuk audionya juga ya. Kita juga di sini nantinya diajarkan bagaimana tata cara pengeditan mulai dari Adobe Premiere, Adobe After Effects, kemudian berkaitan dan grafis juga untuk membuat thumbnail, kemudian penyetingan audio atau dikenal dubbing juga, kemudian teknik-teknik sinematografi mulai dari perkenalan dengan mata lensa, dan studio recording untuk pembuatan musik juga itu ranah dari broadcast, karena broadcast itu juga berkaitan erat dengan cabang dari multimedia. Di sini juga nantinya
akan membuat presentasi, membuat film, mengikuti lomba-lomba film juga. Yang jelas jurusan broadcast ini ditujukan bagaimana menjadi seorang yang memiliki jiwa dan skill dalam dunia perfilman dan pertelevisian. Mungkin itu saja sebagai mukadimah untuk pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Kris untuk melanjutkan ke konsep media masa awal. Terima kasih. Oke, sudah ya paham sedikit apa itu tentang sinema atau perfilman dan broadcasting. Nah, berarti Pak saya berat apa tidak harus masuk jurusan perfilman dibandingkan jurusan yang lain? Monggo dijawab, Pak. Terima kasih. Jurusan perfilman. Ya, menurut saya kalau memang bakat kalian itu ingin di perfilman ya, tidak ada sesuatu hal yang berat untuk dijalani. Yang jelas saya harap kalian memang benar-benar belajar, upgrade diri juga, banyak belajar mulai entah itu dari skenario, sutradara, kameramen, dan masih banyak lagi yang akan diajarkan oleh kami berdua yaitu Pak Kris dan Pak Saiful Hidayat. Yang jelas bagaimana sekiranya kalian itu lulus di dunia kerja bisa menjadi seorang editor yang multi talent nantinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak Saiful, kira-kira masa depan cerah apa enggak kalau ngambil jurusan perfilman ini? Apa hanya untuk hobi atau bisa ditekuni? Jadi biar saat orang tua nanya kira-kira mau jadi apa kok masuk perfilman atau broadcasting ya, mungkin jawabannya terakhir Pak. Waduh, pertanyaannya berat ini. Terima kasih Pak Kris ya. Selaku bagi jurusan broadcast dan pertelevisian ini sangat laku di pasaran dan juga tentunya menghasilkan uang yang lumayan menjanjikan. Lebih-lebih sekarang sudah zamannya 5.0 di mana semua itu dihadirkan, entah informasi dan lain sebagainya itu di media online. Entah itu YouTuber, Instagram. Oh ya, seperti halnya Atta Halilintar. Itu kita kan sudah tahu berapa penghasilan beliau selaku YouTuber. Kemudian juga banyak yang sukses gara-gara di dunia perfilman. Ya lebih-lebih nantinya bisa membuat target kami yaitu masuk ke perbioskopan internasional, tidak mulu-mulu. Ya, lebih-lebih go internasional, itu sangat membanggakan madrasah ini nantinya. Amin ya robbal alamin. Itu saja, saya tidak banyak kata. Yang jelas nantinya kami akan membimbing penuh agar kalian menjadi seorang editor yang handal dan ternama. Amin. Oke, sekian ya dari saya Pak Kris dan Pak Saiful untuk jurusan perfilman dan broadcasting. Terima kasih anak-anak, tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa kita harus menjaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.